Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Aries. Aries, apa kabar? Masih menjalankan ibadah puasa? Sebentar lagi selesai ya, dan akan merayakan Idul Fitri. Oke, so kalian yang sedang siap-siap, monggo silakan siap-siap. Nah, sekarang adalah bacaan cinta untuk kalian para Aries dimanapun kalian berada, dengan catatan single dan couple ya, dengan catatan sih. Oke, untuk yang single saya pakai yang ini. Oke, apa kabar percintaan kalian? Oke, ini single dulu ya. Saya pakai 7 card. Oke, thank you. Mana lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pas 7. 7 card, 7 kartu untuk yang single Aries. Kartu pertama kalian adalah Queen of Cups. Untuk Aries yang single, kalian mempunyai banyak cinta untuk diri sendiri ya. Ya, oke. Aries sebenarnya ada sih yang menyukai dia. Coba saya nanti lihat yang lain ya. Tapi di kartu pertama Queen of Cups memang bicara tentang cinta. Tapi yang saya lihat di sini para Aries single justru sedang menikmati dengan kehidupannya sendiri gitu. Jadi nggak peduli sih single dan nggak pernah bilang jomblo, karena jomblo ngenes ya. Kalau single kan happy, single and happy gitu kan. Oke, so untuk para Aries yang single, kalian punya cinta untuk diri sendiri. So kalian ngerasa hidup ini komplit-komplit aja kok, walaupun tidak bersama dengan seseorang. So it's okay Aries, be happy aja dengan kehidupanmu ya. Karena kalian punya banyak hal yang harus dipikirkan secara emosional, secara care, dan secara cinta. Tapi nggak melulu tentang hubungan dengan seseorang ya. Oke. Lanjut dengan Two of Swords. Beberapa dari kalian ini tidak resonate untuk semua Aries ya. Beberapa Aries single agak sedikit bimbang ya, agak sedikit mendua dalam hal apakah lebih baik sendiri atau bersama dengan seseorang gitu. Oke, di sini saya tidak bisa menyarankan harus sendiri atau dengan orang lain, tergantung keadaannya gimana, tergantung dengan kalian dealing dengan siapa. Dan karena ini general reading, so saya hanya bisa bicara bahwa pada saat Aries merasa berada di persimpangan, apakah ingin tetap sendiri atau bersama seseorang, dan di situ Aries harus tetap punya prinsip ya, jangan menurunkan standar, karena itu bukan Aries banget ya kalau menurunkan standar. Karena para Aries punya standar sendiri dan dia ngerasa standarnya itu harus dicapai gitu, nggak bisa sembarangan gitu ya Aries. So my dear Aries, kalian be happy aja, mau sendiri atau enggak tergantung pilihan kalian ya. But just be happy Aries, please, just be happy. Kalian punya banyak cinta kok, kalian punya hal-hal baik yang kalian bisa fokuskan gitu, nggak melulu soal cinta-cintaan dengan seseorang. Oke. Kartu ketiga kalian adalah The Hierophant. Secara spiritualitas juga sedang baik ya keadaannya Aries, so nggak perlu dikhawatirkan segitunya dengan adanya The Hierophant ini. Spiritualitas yang menurut saya itu lebih bisa difokuskan di dalam kehidupannya si Aries. Jadi bukan tentang single or not single, tapi tentang bagaimana kalian bisa
berintegrasi, apa ya kata-kata yang enak nih ya, yang tepat. Bersinergi, oke, bersinergi dengan semesta yang menjadikan hidup kalian lebih baik dari kemarin-kemarin, mau bersama seseorang atau sendiri. Itu pilihannya ya. Dua-duanya oke. Kalau menurut saya, dua-duanya oke ya. Tapi memang ini secara general ya, Aries, bukan secara personalnya gitu. Jangan juga kalau misalnya kalian sedang didekati seseorang dan kalian ngerasa itu orang pasti toksik gitu dalam kehidupan kalian, ya jangan diterusin hanya mentang-mentang ngedenger bacaan ini dan kalian ngerasa kata si pembaca tarotnya kata si Mbak Lucy, boleh nih punya hubungan gitu, mau sendiri atau punya hubungan, berarti ya udah kalau gitu hajar bleh gitu ya, sok wae, enggak gitu ya my dear ya, enggak, tetap harus dipikirkan. Oke. Ada Eight of Wands yang terbalik di kartu selanjutnya untuk my dear Aries. Ini berarti bahwa kebanyakan dari Aries kemarin-kemarin berada di situasi yang agak chaos, agak sedikit bercampur fokusnya gitu, nggak terfokus dengan satu hal aja, tapi banyak hal yang datang kepada kalian kemarin-kemarin, tapi saat ini udah mulai mereda. Jadi itulah yang membuat Aries single berpikir, ini kayaknya apakah saat yang tepat untuk memulai sebuah hubungan atau bagaimana? Menerima si dia atau bagaimana? Tetap stay single atau bagaimana? Atau menerima cinta kayak gitu ya. Oke, my dear Aries, memang masalahnya sudah yang kemarin-kemarin mungkin sudah selesai gitu. Tapi kan hidup nggak selesai ya kan? So tetap aja kalian berfokus dengan apa yang terbaik dalam hidup kalian aja. Misalnya kalian mau fokus di karir, ya udah karir dulu. Percintaan mah bisa lah menyusul dia, tenang aja. Jadi nggak terlalu harus dipusingkan ya permasalahan percintaan kalian, my dear Aries ya. Oke, lanjut nih, ini kartu keempat. Biasanya kartu keempat, kartu di tengah ya, itu juga saya fokuskan di samping kartu pertama dan kartu terakhir. Oke, yang selanjutnya ada Queen of Pentacles. Saya selalu melihat Queen of Pentacles ini juga lambang dari Virgo, di samping The Hermit dan The Empress. So, mungkin ada Aries yang dealing dengan Virgo, yang single ya. Ini kan tentang si Aries single, tapi dealing dengan Virgo dalam arti mungkin dekat dengan seseorang yang zodiaknya Virgo, atau Virgo yang lagi mendekati si Aries, atau ya vice versa lah ya. Tapi intinya si orang tersebut itu sesuai dengan elemennya, dia emang lebih kalem dari kalian. Kalau memang si Aries single ini kepikiran untuk bersama dia, ya mungkin bisa dicoba. Walaupun secara zodiak sebenarnya Aries dengan Virgo nggak terlalu cocok ya, nggak terlalu cocok. Tapi di kehidupan nyata banyak kok Aries yang berpasangan dengan Virgo, oke? Termasuk yang baca nih. Oke, and then itu urusan semesta lah ya, gimana menyatukannya. Intinya kalau memang semesta menyatukan, apapun bisa terjadi. Jadi nggak usahlah kepikiran gimana sebuah hubungan itu bisa berlangsung, bisa langgeng dan sebagainya, atau si single Aries ini mau dealing dengan Virgo atau tidak, atau dengan zodiak lain, it doesn't matter. Yang jelas kalau kalian berdealing dengan orang yang berelemen tanah, itu dia akan lebih jejek ya, lebih kalem. Kalau kalian kan lebih berapi-api, kalau dia lebih mungkin lebih soft, kemudian lebih kalem seperti itu ya. Apalagi kalau Taurus ya, itu memang dia kalem banget. Kemudian kalau Virgo agak-agak sometimes kalem, sometimes enggak. Kalau Capricorn itu ya begitulah ya, kadang-kadang juga emosinya nggak stabil juga. So tapi pada dasarnya elemen tanah itu memang lebih menetap gitu. Dan kalian para Aries sebagai elemen api,
kalau berjumpa dengan yang elemennya tanah, jadi mungkin lebih bisa dikendalikan gitu apinya mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau atau tidak, itu tergantung orangnya ya. Aries yang single eh, tidak bisa hanya karena dia Virgo atau dia Aries atau dia apa terus jadi cocok ya. Tergantung semesta nyocokin kalian atau enggak. So, untuk single yang kebetulan mungkin sedang mendekati elemen tanah atau didekati gitu ya, dan berpikir ini mau diteruskan atau tidak, saya kembalikan lagi kepada kalian ya. Sekali lagi ini general reading, jadi nggak bisa secara spesifik. Oke, lanjut dengan The Magician. Everything is possible, my dear Aries. Ini bagus banget. Ini berarti yang seperti saya bilang ya tadi, sudah saya bilang di depan, dan ini mengkonfirmasi bahwa apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian inginkan sebenarnya bisa terjadi, bisa aja terjadi. So don't worry, be happy. Mau kalian single atau nanti berhubungan dengan seseorang, it doesn't matter. Yang penting ini adalah kebahagiaan kalian ya, yang kalian pilih ya, karena segalanya mungkin. Jadi yang dipilih ke ini aja, kebahagiaan kalian. Oke? So my dear, satu lagi Seven of Swords sebagai penutup. Beberapa dari Aries itu seperti sedang menjalani hari-hari yang agak gini ya, agak ini saya bener nggak sih kalau saya stay single kayak gini gitu loh. Terus saya ngelihat kok ada sih kemungkinan-kemungkinan yang saya ingin lirik, yang saya ingin lihat, dan berpikir apakah kemungkinan itu bisa bersama kalian dalam hal percintaan gitu. And then karena kalian gini, udah punya banyak rasa tapi masih belum pasti, itu satu. Yang kedua, udah punya keinginan untuk bersamanya tapi mungkin orang yang itu masih diem-diem aja gitu. So kalau kalian yang Aries laki-laki ya go for it ya kan. Biasanya laki-laki Aries tuh kalau udah ngejar ngejar begitu gitu ya, tabrak aja terus nggak peduli gitu kan. Tapi ya kalau Aries yang perempuan mau nunggu aja sampai dianya ngomong padahal dia diem aja ya agak susah. Jadi menurut saya sih kalau memang kalian suka ya bilang suka, kalau merasa nyaman ya bilang nyaman. Jangan sampai itu jadi area abu-abu sehingga orang tersebut tidak tahu kalau kalian misalnya suka sama dia. Ini untuk yang single ya, my dear Aries. Tapi kalau untuk soal mencintai diri sendiri, kalian udah cukup lah ya, cukup banyak. Oke, untuk yang double yang couple, saya bukain pakai tarot yang satu ya. Ini tarot apa ini? Witches tarot. Sebentar. Udah berapa? 4, 5. Oh, 1. Oh, udah pas. Sudah pas. Kartu pertama kalian yang double ada Queen of Pentacles juga. So Aries yang couple, pasangannya mungkin Virgo ya, atau elemen tanah. Oke. So percintaan kalian itu cukup solid sih ya. Kalau Aries bersama Virgo, memang Virgonya benar-benar suka sama kalian gitu dong, dan cinta lah ya. Karena kartunya dia udah 2 kali sih, yang di single juga keluar, yang di double di double couple juga keluar. So ya untuk kalian si single tadi ya kemungkinan memang berdealing dengan elemen tanah atau si Virgo, atau juga bisa juga Cancer juga ada ya di situ. Kalau yang sudah couple dan ternyata punya
pasangan yang elemennya tanah atau Virgo, dan memang ini di posisi yang positif, so memang kalian berada di hubungan yang oke, fine aja gitu ya. Fine aja, belum tentu kedepannya bagaimana. Kita lihat kartu yang selanjutnya ya. Ada apa di hubungannya si Aries? Ada Three of Wands yang terbalik, oke. Kalau kalian melihat hubungan kalian ini adalah sebuah hubungan yang sulit di depannya, di masa depannya, kemarin-kemarin mungkin kalian melihatnya seperti itu. Saat ini kalian mulai nyadar bahwa betapapun sulitnya, tetap aja itu harus dijalanin kan, tetap aja harus dilakuin. Masa ia mau berhenti hanya gara-gara sulit terus kalian nggak mau nerusin sama dia gitu kan? Ya nggak gitu juga kali ya. Oke, jadi kalian mau nerusin, silakan, monggo, silakan diteruskan. Ada the Death. Jadi kalian dengan si orang yang di-link dengan kalian ini possibility-nya sudah selesai dengan diri masing-masing atau dengan hubungan masing-masing yang dulu, dan kalian ingin menjalinnya bersama-sama saat ini ya Aries, atau hubungan kalian yang tadinya abu-abu untuk masa depannya itu sudah kalian selesaikan. So the Death bukan selesai dalam arti putus, karena belum tentu juga putus ya, tapi juga berarti bahwa ada yang sudah berhenti kemudian menjadi sesuatu yang baru. Yang berhenti mungkin yang toksik yang udah nggak lagi bisa dipertahankan, tapi ada sesuatu yang baru. Pada akhirnya kalian menyadari satu sama lain bahwa misalnya kalian saling mencintai, jadi bisa membangun hubungan yang baru lagi gitu. Walaupun orangnya sama gitu, hubungannya yang baru, orangnya sih sama ya. Oke, lanjut dengan Five of Wands. Apa yang menjadi kendala dari hubungannya si Aries dengan pasangannya saat ini? Ini adalah peperangan dengan diri sendiri. Saya selalu bilang Five of Wands itu peperangan dengan diri sendiri ya. Karena misalnya keegoisan seorang Aries atau keegoisan dengan seseorang yang mencintai Aries itu yang menjadi kendala kalian berdua. So kalau kalian bisa meredam itu, hubungan ini akan lebih baik tentu saja. Dengan adanya the Death ya, kemungkinan memang ego kalian yang kalian pertaruhkan mati-matian itu memang sudah harus diselesaikan untuk kemudian memulai sesuatu yang lebih solid, yang lebih baru dengan pasangan yang ini gitu ya. Tidak mesti harus putus dan ganti pasangan, enggak, dengan pasangan yang ini boleh aja. Oke, lanjut dengan kartu yang selanjutnya, ada Page of Swords. Ada hal-hal baru yang akan datang kepada kalian, my dear Aries yang sudah punya pasangan, hal-hal baru. Jadi mungkin orang baru juga bisa datang, tapi ya kalian ini berdealing dengan orang yang baru, bukan orang yang udah lama kalian kenal. Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga hal-hal baru yang datang di dalam kehidupan percintaan kalian bersama si dia yang sekarang sedang berada bersama kalian ya. Oke, hal-hal baru itu memang bukan hal-hal yang menyebalkan, tapi hal-hal yang baik. Oke, karena ada ini Queen of Wands yang terbalik ya, segala macam yang berhubungan dengan sosok atau figur wanita di dalam kehidupan, di dalam hubungan kalian, baik si Ariesnya maupun orang yang di-link dengan si Aries, sosok wanita yang mempengaruhi tadinya mempengaruhi, tapi kemudian nggak lagi, jadi kayak ya udah nggak apa-apa lah, nggak ada masalah lagi gitu kan. Dan hal-hal ini penutupnya ya, Five of Cups, dan hal-hal yang kemarin kalian kalian misalnya ada perseteruan gitu ya, ada pertikaian gitu, dan akhirnya berantakan. Hal-hal tersebut sudah kalian tinggalkan. Kalian cuma liatin doang, kemarin tuh kenapa kita harus berantem sih gitu.
sebenarnya kan kita masih punya banyak yang harus difokuskan gitu, karena Five of Cups selalu bicara tentang yang udah selesai, ditinggalin udah, itu nggak usah dipikirin lagi gitu. Mungkin ada kesalahpahaman atau apapun, dan juga berhubungan dengan sosok wanita nih ya di dalam hubungan kalian gitu ya. Tapi wanita bukan third party ya, bukan cewek wanita lain gitu, bukan, tapi ini lebih ke sosok yang berpengaruh di dalam hubungan kalian gitu ya. Dan kemudian si Aries mulai menyadari bahwa aduh, ngapain sih mikirin yang gak penting dan yang udah lewat, karena masih banyak hal-hal baik yang bisa kalian fokuskan gitu ya. Oke, good. Overall bacaannya sih oke-oke aja untuk single Aries dan atau Aries yang couple. Kita lihat yang lain aja lagi ya. Gimana dengan Whisper of Love Oracle card? Saya buka sebelum saya buka yes or no pertanyaan. Oke, Whisper of Love yang pertama ini untuk ada dua ya. Yang pertama untuk yang single, yang kedua untuk yang double. Enggak, sebentar ya, saya tanya dulu. Katanya untuk semua. Untuk semua, nggak usah dipilah-pilah yang mana yang untuk single dan yang couple. Jadi ini untuk kalian Aries secara general ya, secara keseluruhan. Oke, pesannya adalah you are limitless. Kalian tidak terbatas. You can do anything you choose. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Sama seperti The Magician yang tadi ya. Kalian bisa memanifestasikan apa saja keinginan kalian di dalam kehidupan percintaan kalian. Mau single atau nggak single, it doesn't matter. Yang penting bisa. Yang selanjutnya adalah listen with your heart. Mendengarkan dengan hati. Mendengarkan bisa aja sambil lalu, ya kan. Dan kebetulan kan Aries juga cukup cuek ya, bukan yang baperan gitu ya. Tapi untuk kali ini, kalau memang hubungannya mau berhasil, dengarkanlah dengan hati. Begitu juga dengan si Aries single yang ingin punya pasangan. Coba sebenarnya nggak ada yang datang ya kalau untuk yang single, tapi udah tahu sih dia memfokuskan sama siapa, cuma mungkin belum terkoneksi aja gitu. Cuma tahu misalnya lihat-lihat itu lucu juga kayak gitu ya, tapi belum tersambung secara semesta, belum menyambungkan gitu. Oke, listen to your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Oke, saya lihat ada message apa. Oke ya, apa ya, tidak penting. So ini pesannya untuk kalian para Aries yang single maupun yang sudah berpasangan. Dan saya persilakan kalian mempertanyakan satu pertanyaan ya, siapapun Aries yang melihat video ini, dan akan saya jawab yes or no pertanyaannya. No, tidak ya, so tidak kejadian. Oke, it's okay ya. Saya kasih dari Angels message aja. Patience, sabar ya. Archangel Jophiel, your dream are blooming more rapidly than you realize. Still they need nurturing and patience. Mimpi-mimpi kalian akan terlaksana, tapi memang perlu kesabaran untuk menghadapinya. Gitu sih ya, my dear Aries. Satu lagi aja dari message from angel message ya, Oracle card. Saya nggak bawa banyak kartunya hari ini ternyata. Oke. Dari Ariel, new psychic and spiritual experience are changing the way you view the world and yourself. Ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan percintaannya si Aries yang membuat kalian merubah cara pandang kalian dalam melihat dunia percintaan ini gitu ya. Allow your spiritual gift to open through study, prayer, and meditation. Oke, diperlukan. Di sini kan dibilangnya meditation, tapi kan tidak semua orang suka meditasi ya. Secara kalau saya sih berpikir bahwa secara spiritual aja ya, apapun agama dan kepercayaan kalian,
monggo silahkan ditingkatkan lagi spiritualismenya. Tapi memang di sini sih, apalagi terutama untuk yang single ya, untuk yang single spiritualitasnya sih lagi bagus. Jadi kalau memang kalian berkeinginan menjalin sebuah hubungan ya, single Aries, monggo silahkan. Cuma ya dilihat-lihat lagi orangnya ya. Kalau toxic atau third party situation, dah forget it lah ya. Kalau yang bisa menjadi future kalian perlu dipertimbangkan. Oke, Aries, sekian aja ya bacaannya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam Light Angel and Love. Tuhan memberkati kita semua. Bye.